wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Materi kali ini yaitu tentang wirausaha pengolahan modifikasi pangan khas daerah. Bersama Ibu Guru Mapel Prakarya dan Kewirausahaan Ratu Reni Puspitasari dan di kelas 12 semester 1. Materi sebelumnya yaitu tentang wirausaha produk budidaya unggas petelur. Oke, sebelum memulai, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menghayati bahwa begitu besar keanekaragaman makanan khas yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia, di mana masing-masing mempunyai ciri dan cita rasa yang khas. Dan siswa mampu mendesain dan membuat produk khas daerahnya masing-masing. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan sangat majemuk, terdiri atas berbagai suku bangsa, bahasa, dan budaya. Keberagaman ini sangat berkorelasi positif dengan keberagaman pangan tradisionalnya. Setiap daerah memiliki pangan khas yang menjadi bagian dari ciri khas daerah tersebut dan dapat menjadi bagian dari daya tarik untuk pariwisata, selain kekayaan alam dan kesenian. Produk modifikasi pangan khas daerah. Pangan khas daerah adalah makanan atau minuman yang diproduksi di suatu daerah yang merupakan identitas daerah tersebut dan menjadi pembeda dengan daerah lainnya. Berbagai pangan khas daerah di Indonesia menjadi ciri khas daerah tersebut. Wirausaha di bidang pangan khas daerah sendiri dapat menjadi pilihan yang sangat tepat karena kita lebih banyak mengenal produk pangan khas daerah kita daripada daerah lainnya. Produk makanan khas daerah hewani. Beberapa contoh produk makanan khas daerah hewani yang ada di Indonesia, misalnya telur asin, dadi, ikan asin, rendang, sate bandeng, dan lain-lain. Keempat produk ini sudah cukup dikenal di Indonesia dan masih dapat terus dikembangkan baik mutu produknya maupun kemasannya. Nah, ini dia telur asin. Telur asin adalah makanan yang berbahan baku telur dan mayoritas dari telur itik yang dilakukan proses pengawetan dengan cara penggaraman atau diasinkan. Penambahan garam bertujuan untuk mengawetkan produk dan memberi cita rasa khas pada telurnya. Selanjutnya adalah dadi. Nah, dadi atau dadiah merupakan hasil fermentasi secara alamiah air susu kerbau di dalam tabung bambu yang sudah lama dihasilkan di Sumatera Barat. Selanjutnya ada ikan asin. Nah, ikan asin adalah ikan laut yang diawetkan dengan penambahan garam dan penjemuran untuk mengurangi kadar airnya. Ikan asin merupakan makanan khas terutama di daerah pantai yang dekat dengan sumber bahan bakunya. Selanjutnya yaitu rendang. Rendang adalah makanan berbahan dasar daging sapi, mempunyai cita rasa pedas yang dalam pembuatannya diperkaya dengan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah, terutama cabai merah dan kelapa. Selanjutnya, sate bandeng. Wah, di daerah kita, yaitu Banten, sate bandeng adalah masakan tradisional khas Banten yang dibuat dari ikan bandeng. Ikan bandeng yang dihilangkan durinya, kemudian dagingnya dibumbui dan dimasukkan kembali ke dalam kulitnya, lalu ditusuk atau dijepit tusukan tangkai bambu dan dibakar di atas bara arang. Selanjutnya yaitu produk pangan khas daerah nabati. Produk pangan nabati khas daerah jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Hampir di setiap daerah
mempunyai lebih banyak produk pangan khas daerah yang berbahan baku nabati. Beberapa contoh produk pangan khas daerah nabati yang ada di Indonesia misalnya asinan. Asinan merupakan jenis makanan yang terbuat dari buah-buahan atau sayuran segar yang diberi kuah paduan berbagai jenis bumbu, terutama cabai, gula, dan pengasaman, yaitu terdiri dari asam jawa atau cuka makan. Selanjutnya, fruit leather. Fruit leather adalah jenis makanan dari buah-buahan yang sudah diproses dengan cara penghancuran buah, pencetakan yang kemudian dikeringkan. Selanjutnya, keripik buah. Keripik buah adalah keripik yang terbuat dari berbagai jenis buah-buahan yang diproduksi dengan menggunakan teknologi vacuum frying. Mochi. Mochi adalah makanan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk sehingga lembut dan lengket, kemudian dibentuk sesuai selera. Perencanaan wirausaha pengolahan modifikasi pangan khas daerah. Perencanaan wirausaha adalah langkah awal untuk memulai usaha. Bila akan mengadakan kegiatan, biasanya dibuat satu proposal sebagai pengajuan rencana kegiatan. Bahan untuk pengembangan modifikasi pangan khas daerah. Bahan yang digunakan dalam pengolahan pangan meliputi bahan baku atau bahan utama dan bahan tambahan pangan atau BTP, yaitu bahan yang berfungsi untuk memperbaiki mutu produk yang diolah. Modifikasi pangan khas daerah. Modifikasi dapat dilakukan terhadap bahan baku, proses, dan tampilan produk akhir. Modifikasi bahan dapat dilakukan untuk menghasilkan cita rasa dan aroma yang baru atau untuk pemanfaatan bahan baku yang ada di daerah sekitar. Demikian materi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan, dan untuk tugas praktik silakan dicek di Microsoft Teams atau di e-learning kelas masing-masing. Sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan memperhatikan protokol kesehatan dimanapun berada ya, dengan cara memakai masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga sehat-sehat dan semoga kita dapat beraktivitas kembali, belajar kembali, tatap muka kembali di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.